Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis di dalam kitab 1 Korintus pasal yang pertama, ayatnya yang ketiga. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita dengarkan hari ini yang menjadi pembacaan ayat harian merupakan bagian dari salam pembuka yang disampaikan oleh Rasul Paulus, dan sekaligus kata tersebut menjadi bagian dua berkat yang disampaikan para hamba-hamba Tuhan ketika melayankan pelayanannya. Mengapa hal ini dikutip menjadi dua berkat kepada setiap pribadi-pribadi yang dilayani oleh para pendeta tersebut? Bahkan sebelum mengawali dalam pembukaan dalam doanya, hamba-hamba Tuhan juga mengutip dari apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini. Sebenarnya di bagian dari kata-kata tersebut kita melihat bagaimana formula yang begitu jelas bahwasanya kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita. Mengapa harus anugerah dari Yesus Kristus yang menjadi pertama sekali? Mengapa tidak menjadi damai sejahtera Allah Bapa? Sebenarnya ketika kita memperhatikan dengan baik untuk mengenal bagaimana damai Allah itu yang dinyatakan kepada dunia ini, maka Allah menyatakannya lewat pribadi Yesus Kristus, dan itulah anugerah itu. Sehingga ketika Yesus Kristus mati bagi kita, hal itu telah menyatakan bagaimana kasih Allah akan dunia ini. Ketika kita membaca dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Hal inilah yang sebenarnya yang disampaikan oleh Rasul Paulus untuk mengawali setiap tulisannya, surat penggembalaan yang ia berikan kepada masing-masing jemaat, bahwasanya kita ini adalah milik Kristus yang telah menerima anugerah itu, menerima penyertaan di dalam Roh Kudus, sehingga kita berdiri bukan dengan diri kita sendiri. Kita ini adalah milik Allah. Maka untuk mengawali kehidupan saudara, karena saudara adalah milik Tuhan, maka hal yang perlu sekali saudara harus renungkan dalam hidup saudara adalah bahwasanya apa yang aku kerjakan ini adalah karunia yang diberikan oleh Allah. Sehingga jika yang kukerjakan ini adalah pemberian Tuhan, maka damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus itulah yang menyertai kita. Sebab tidak ada kedamaian yang sesungguhnya jika kita tidak dapat berkata atau menyebut Allah kita itu sebagai Bapa. Yesus ketika berdoa kepada Allah Bapa kita, dia menyebut dengan kata Abba. Bahwasanya inilah yang paling dekat dalam struktur sosial kita. Kita lebih dekat kepada ayah kita, dan itu adalah interaksi langsung yang tidak dapat diputuskan. Pertalian darah yang sangat dekat, kita tidak dapat dipisahkan dengan bagian itu. Itu mengapa kita menyebut Allah kita itu sebagai Bapa. Tetapi bagaimana mungkin kita dapat menyebut Allah kita itu sebagai Bapa jika damai sejahtera itu tidak dinyatakan kepada saudara di dalam pemberiannya yang agung, yakni Yesus Kristus. Mari hidup di dalam damai itu. Kerjakanlah apa yang Tuhan telah titipkan kepada saudara. Benar-benar pertanggungjawabkan itu untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas pengertian yang Engkau berikan kepada kami. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menyertai kami dalam perjalanan hidup kami, dan Engkau akan menuntun kami.
karena damai yang daripada Tuhan telah Engkau anugerahkan kepada kami. Tuntunlah kami Tuhan, supaya kami benar-benar siap untuk menghadapi segala sesuatu yang akan terjadi. Kami sungguh-sungguh yakin bahwa Tuhan akan melindungi kami, sehingga tidak ada sedikit pun ketakutan dalam diri kami untuk melakukan hal yang benar, yang baik sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Terima doa dan pujian kami Bapa, dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.